Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Muhammad Tulus, yang terhormat Ustadz Oki selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan beserta teman-teman kelas PAID yang berbahagia. Tak lupa juga seluruh penonton di video ini. Perkenalkan, nama saya Zuhaira Al-Wafudo, NIM 21010111070, kelas PAID semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan pengenalan lingkungan satuan pendidikan saya. Kebetulan saya melakukan asistensi mengajar di MAN Sidoarjo. Untuk yang pertama yaitu terkait observasi budaya sekolah, yaitu berupa yang pertama budaya madrasah atau sekolah. Visi misi dari sekolah yakni MAN Sidoarjo itu sendiri. Visi dari madrasah itu sendiri adalah terwujudnya lulusan madrasah yang berilmu, berkarakter, unggul dalam prestasi dan peduli lingkungan. Untuk indikator visi dari visi tersebut adalah menjadikan agama sebagai budaya berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Karena notabene sekolah itu adalah sekolah madrasah. Dan perlu diketahui bahwa MAN Sidoarjo sendiri adalah sekolah madrasah aliyah negeri satu-satunya yang ada di Sidoarjo. Jadi tidak ada MAN 2 Sidoarjo, MAN 3 Sidoarjo, tidak ada. Hanya ada satu MAN Sidoarjo. Kemudian selain itu indikator visinya adalah terkait kecerdasan. Jadi diharapkan para siswa itu akan memiliki kecerdasan-kecerdasan yang seimbang, mulai dari IQ, EQ, dan SQ. Kemudian berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian memiliki daya saing yang tinggi baik untuk PTN, karena memang MAN Sidoarjo lulusan MAN Sidoarjo tentunya kalau ingin berkuliah itu akan menuju ke perguruan tinggi negeri maupun ke dunia kerja. Kemudian untuk mencapai visi misi di atas, visi misi tersebut, maka MAN Sidoarjo membentuk misi-misi. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan semangat dan daya saing yang baik, mulai dari daya saing dalam bentuk bakat, akademik, maupun daya saing terhadap cinta pada lingkungan. Kemudian menciptakan lingkungan yang bersih, mengembangkan bakat, kemampuan yang dimiliki oleh siswanya sendiri. Tujuan dari sekolah tersebut adalah yang pertama adalah mewujudkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang tentunya itu akan menjadi dasar untuk siswa agar dia ketika di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, maupun pada dunia kerja itu bisa dipandang menjadi orang yang baik, berakhlakul karimah. Kemudian meningkatnya jumlah prestasi Olimpiade KSM tingkat kabupaten. Jadi pada madrasah sendiri itu ada yang namanya KSM, kompetisi sains madrasah. Jadi yang ikut hanya madrasah-madrasah saja, mulai dari madrasah swasta dan juga madrasah negeri. Harapan tujuan madrasah ini juga ingin minimal dari beberapa bidang KSM itu ada 15 lah kejuaraan di tingkat kabupaten. Kemudian meningkatkan mutu siswa, meningkatkan nilai rata-rata UTBK yang didapat ujian madrasah, kemudian merancang kegiatan English Holiday, kemudian juga menciptakan lingkungan yang seimbang antara keilmuan dan juga keagamaan. Kemudian pada kurikulum dikembangkan dengan melibatkan seluruh elemen madrasah termasuk siswa. Kurikulum yang dibuat oleh MAN Sidoarjo itu dibuat dengan pertama melakukan pengamatan, melakukan observasi dari siswa-siswa. Jadi observasi dilakukan sebelum pembuatan kurikulum sendiri. Biasanya observasi tersebut itu bisa berupa evaluasi dari tahun sebelumnya. Kemudian terkait tersedianya struktur organisasi sekolah, sebenarnya di MAN Sidoarjo sendiri ada organisasi sekolah yang biasanya dipajang itu. Tetapi di MAN Sidoarjo itu yang dipajang itu saat saya mengobservasi itu adalah sudah tahun 2020 insya Allah. Tahun 2020, yaitu ketika masih kurikulum K13. Jadi kelasnya masih MIPA.
Kan kalau kurikulum Merdeka sekarang kelasnya 10.1, 10.2, 10.3. Kemudian terkait budaya sekolah, terkait tersedianya koperasi dan juga lapangan dan fasilitas lainnya. Di Man Sidoarjo sendiri, fasilitas-fasilitas seperti lapangan. Lapangan itu ada tiga lapangan di Man Sidoarjo. 2 itu lapangan kecil, jadi di situ biasanya untuk sepak bola dan ya pokoknya jadi besar gitu kotak begini tapi dibagi jadi 2 gitu untuk lapangannya. Terus ada satu lapangan lagi itu lapangan lapangan halaman sekolah. Itu biasanya digunakan untuk upacara-upacara. Mungkin terbilang kecil sih kalau menurut saya, masih perlu untuk dikembangkan. Kemudian fasilitas lainnya juga ada auditorium, ada koperasi, kemudian ada laboratorium itu ada laboratorium IPA, laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium biologi. Jadi ada masing-masing. Kemudian ada juga ruangan masing-masing untuk setiap ekstrakurikuler. Jadi untuk ekstrakurikuler itu ada banyak juga di Man Sidoarjo. Jadi setiap ekstrakurikuler itu mereka mempunyai ruangannya tersendiri. Ruangan tersebut nanti digunakan entah itu untuk mereka kumpul atau mungkin hanya terkadang itu kalau hasil wawancara saya ada yang kumpulnya tidak di ruangan tersebut tetapi seperti hasil-hasil karyanya disimpan di tempat tersebut. Kemudian yang selanjutnya terkait karakteristik guru. Untuk guru yang saya observasi sendiri adalah Ustazah Saidah SAG MPD yang merupakan guru pamong saya sendiri yang mengajar pada mata pelajaran fikih kelas 10 dan kelas 11. Hasil observasi saya adalah beliau termasuk guru yang memiliki kecakapan standar kompetensi. Terkait materi-materi beliau telah menguasai dengan baik. Namun mungkin dikarenakan termasuk guru yang senior, guru yang tua, tentunya guru dengan umur yang agak banyak itu biasanya kurang bisa mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Apalagi sekarang perkembangan zamannya benar-benar berubah. Namun sebenarnya kalau saya lihat dari guru pamong saya sendiri, Bu Saidah ini, beliau masih bisa untuk menghubungkan dengan teknologi itu masih bisa. Namun kalau untuk menggunakan secara langsung, jadi biasanya beliau itu lebih ke menyuruh anak-anak, bukan mungkin beliau melakukan PowerPoint itu enggak. Jadi lebih ke siswanya yang membuat PowerPoint gitu. Jadi beliau cara mengatasinya perkembangan zaman itu tanpa karena beliau merasa masih kurang mampu sehingga beliau lebih ke menerapkannya langsung ke anak-anak, bukan menerapkannya ke diri sendiri. Kemudian yaitu terkait karakteristik siswa. Untuk karakteristik siswa sendiri, siswa Man Sidoarjo di sini yang saya observasi adalah pada kelas 10-10 itu pada saat pembelajaran tergantung dari gurunya. Biasanya kalau gurunya menggunakan sekedar metode ceramah itu biasanya pasti ada siswa yang ngobrol, berbicara bersama temannya. Dan juga selain itu terkadang ketika ketika pembelajaran mungkin sudah diberikan tugas kelompok, ternyata masih ada beberapa siswa yang tidak ikut dalam pengerjaan kelompok tersebut. Jadi mereka lebih ke malah main ML, FF, ya begitulah. Namanya juga siswa dan juga hasil setelah terjadinya pasca COVID-19, jadi benar-benar ketergantungan dengan yang namanya handphone. Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi saya terkait kultur madrasah. Untuk kultur madrasah, identitas madrasah seperti yang sudah saya lampirkan di laporan saya, visi misi tujuan sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pada budaya madrasah, jadi kalau untuk budaya madrasah di sini ada dua budaya. Yang pertama adalah madrasah riset, kemudian yang kedua adalah budaya ma'had. Jadi di Man Sidoarjo sendiri ini ada pendidikan ma'had tersendiri, tetapi itu memang hanya untuk beberapa orang. Jadi pada jalur tes masuk itu ada jalur ma'had. Nah, untuk output dari jalur ma'had tersebut adalah ada juga yang bisa menguasai bahasa Arab, kemudian membaca kitab kuning, bisa melakukan qiraatul kutub. Sementara itu juga
ada program tahfidz, namun tahfidz ini tidak masuk kepada program ma'had, dia masih masuk di program sekolah, yaitu di madrasah riset. Itu jadi nanti ada satu kelas, biasanya kelas 10-3, 11-3, 12-3, itu mereka adalah anak-anak tahfidz. Jadi mereka setiap pagi harus setoran, mau pulang juga setoran hafalan. Dan alhamdulillahnya ternyata sudah ada yang hatam 30 juz. Sekitar berapa anak ya? Insya Allah 5 anak. Kemudian pada madrasah riset, jadi kalau madrasah riset ini lebih ke bertujuan untuk ke penulisan karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Di situ biasanya kalau madrasah riset sendiri untuk yang tahun ini itu juga diterapkan sebagai pembelajaran pada anak kelas 10. Namun untuk anak kelas 11 biasanya masuk ke ekstrakurikuler. Bukan ekstrakurikuler, dia programnya sekolah, tetapi ya untuk anak yang mau masuk silakan, untuk yang enggak ya silakan gitu. Kemudian terkait pelaksanaan administrasi sekolah. Untuk pelaksanaan administrasi sekolah di sini ada kepala TU, ada banyak bagian-bagian juga. Saya telah melakukan wawancara kepada kepala tata usaha. Itu kalau menurut saya, dan juga saya sudah melakukan observasi bagaimana kinerja keluar masuknya surat, kemudian tanda tangan dan yang lain-lain. Itu kalau menurut saya sendiri untuk pelayanan administrasi sekolah dapat dibilang itu adalah hal yang baik. Kemudian adanya dokumen-dokumen terkait visi, misi, tujuan, alhamdulillah saya juga sudah melihatnya secara langsung. Untuk dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap, ada semua di Matin Sidoarjo sendiri. Untuk kepemimpinan madrasah, kepemimpinan dipimpin oleh DRS Abdul Jalil MPDI sebagai kepala sekolah. Kemudian ada wakakurikulum yaitu Bapak Ardian Yunus. Kemudian ada wakakesiswaan Ibu Lili Widiawati. Kemudian wakasarpras Bapak Masudi, dan juga wakahumas Bapak Profik. Kemudian selanjutnya yaitu terkait telaah kurikulum dan ATP. Untuk kurikulum yang diterapkan di Man Sidoarjo sendiri pada kelas 10 yaitu kurikulum merdeka. Sementara pada kelas 10 dan 11 itu kurikulum merdeka. Tetapi kalau untuk kelas 12 itu masih kurikulum K13. Nah, setelah saya observasi, saya lihat-lihat, kalau untuk pembelajaran seperti matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi, itu kurikulumnya alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan baik. Mulai dari buku yang sesuai kurikulum merdeka sudah ada. Namun kalau untuk yang agama ya, seperti fikih, akidah akhlak, Al-Quran hadis, bahasa Arab, buku-buku yang tersedia itu masih menggunakan K13. Jadi biasanya guru itu menerapkan kurikulum merdeka, tapi modul yang digunakan itu masih menggunakan K13. Jadi anak-anak kan hanya pegang satu buku itu yang kurikulum K13. Tapi nanti urutan pembelajarannya itu disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Sehingga ya beberapa anak mungkin kesusahan kayak minggu depan materinya apa ya? Itu ya nggak tahu, harus menunggu pemberitahuan dari gurunya tersebut. Kemudian terkait telaah perangkat pembelajaran yang saya telaah adalah modul ajar fikih yang dibuat oleh guru pamong saya, Bu Saidah. Untuk ketika saya observasi modul ajarnya alhamdulillah sudah bagus, dan juga saya sendiri juga ditugaskan untuk membuat modul ajar oleh guru pamong saya. Kemudian beliau mengoreksi modul ajar saya dengan baik. Mungkin ketika saya mengobservasi modul ajar beliau, catatan saya hanya di evaluasi pembelajarannya. Jadi evaluasi pembelajarannya yang beliau buat itu lebih kepada loads, bukan HOTS. Sementara ya seperti yang saya bacakan tadi, bahwa salah satu tujuan madrasah itu adalah meningkatkan keilmuan siswa, dan juga tentunya untuk di UTBK itu sangat dibutuhkan terbiasa latihan HOTS. Kemudian telaah perangkat pembelajaran bahan ajar dan media. Nah, untuk bahan ajar itu biasanya ya guru-guru
menggunakan bahan ajar yang tersedia di perpustakaan. Jadi di perpustakaan memang ada buku-buku banyak. Namun sayangnya terbatas buku-buku tersebut. Jadi satu kelas di Man Sidoarjo itu ada 40 siswa, tapi bukunya sangat-sangat terbatas. Sehingga ya biasanya terkadang 4 orang cuman satu buku, 2 orang satu buku begitu. Kemudian untuk media pembelajarannya biasanya untuk media pembelajaran ini biasanya guru menyuruh murid untuk membuat. Jadi bukan dari gurunya sendiri yang membuat. Jadi guru menjelaskan dengan metode ceramah, kemudian menugaskan anak-anak membuat media pembelajaran. Kemudian terkait instrumen evaluasi, ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kebanyakan untuk instrumen evaluasi itu masih hanya LOTS dan MOTS. Tidak ada yang HOTS. Jadi sehingga perlu ditingkatkan kembali. Dan untuk evaluasi sendiri di Man Sidoarjo itu sudah ya sesuai dengan AKM, asesmen AKM itu. Pokoknya madrasah gitu, asesmen kompetisi madrasah. Kalau untuk AKM sendiri di madrasah itu soalnya tidak hanya berupa pilihan ganda, tetapi ada pilihan ganda, ada menjodohkan, benar salah, kemudian esai, sama pilihan ganda kompleks. Jadi ada 5 macam soal. Dan alhamdulillah sebenarnya sudah diterapkan dengan baik. Namun saya lihat di tampilan e-learningnya benar, sudah ada menjodohkan, sudah ada benar salah, sudah ada pilihan ganda kompleks, tetapi itu yang digunakan lebih ke tampilannya itu masih pilihan ganda, jadi benar menjodohkan, tetapi cara menjawabnya itu masih seperti pilihan ganda begitu. Itu saja laporan pengenalan lingkungan satuan pendidikan pada Man Sidoarjo dari saya. Saya akhiri, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.